Mainannya Sang Putri. Ketika Putri Agatha baru berusia 8 tahun, dia menuntut agar mainannya, terutama bebek-bebek kecilnya, berbicara padanya. Sayang, putriku, mainan tidak bisa bicara. Mereka bukan makhluk hidup seperti kita. Tidak, mereka harus bicara. Bagaimana kalau kita membelikannya mainan berbicara? Tidak, aku ingin bebek ini berbicara denganku dan bermain denganku. Oh, kau ingin pelayanmu sendiri? Pelayan? Seperti pudel. Makhluk kecil yang mengikutimu kemanapun, berbicara denganmu dan bermain denganmu sepanjang hari. Iya, seperti pudel? Malaikat kecilku, maaf, tapi itu tidak mungkin. Tidak, aku ingin pudelku. Aku ingin pudelku. Aku ingin pudelku. Oh, sayangku, tentu kau akan mendapatkan pudelmu. Tapi... Biar aku yang menghadapinya. Sayang, kau akan mendapatkannya kalau kau bisa meyakinkan Bulan untuk datang makan malam bersama kami. Bagaimana menurutmu? Bulan? Itu adil, kan? Jika kau menginginkan sesuatu, kau harus memberikan sesuatu sebagai balasannya. Halo, Tuan Bulan. Atau haruskah aku memanggilmu Paman Bulan? Aku akan memanggilmu Paman Bulan. Bagaimana? Jadi, kau tahu, ada semacam situasi di sini. Ibu dan ayah ingin aku mengundangmu untuk makan malam. Kalau tidak, aku tidak akan mendapatkan pudelku. Dan aku benar-benar ingin pudelku. Jadi, ya, kau diundang untuk makan malam kerajaan di istana kerajaan kami malam ini. Aku harap kau datang, ya. Dan kalau kau tidak bisa datang, aku tidak akan pernah bicara denganmu lagi. Ini adil, kan? Kalau kau menginginkan sesuatu, kau harus memberikan sesuatu sebagai balasannya. Tapi seperti yang kalian tahu, Bulan tidak datang. Agatha kecil patah hati. Malam itu, sang putri kecil menangis di tempat tidurnya ketika sinar cahaya tiba-tiba memenuhi kamarnya. Dia melompat untuk melihat seorang pria berdiri di kamarnya. Cahaya putih pucat memancar dari tubuhnya. Dia adalah Bulan. Maafkan aku, Agatha. Aku tidak bisa datang untuk makan malam. Aku sedikit terjebak menghibur serigala. Kau tahu? Kau adalah Paman Bulan. Ya, benar. Sekarang katakan padaku, bagaimana aku menebusnya untukmu? Aku ingin pudelku. Ya, itu bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Baiklah, maka jadilah. Ketika kau bangun di pagi hari, kau akan menemukan mainan kecil ini telah berubah menjadi hidup. Tapi ingat, jika suatu saat kau menemukan dirimu dalam bahaya besar, kau bisa meminta bantuan mereka. Mereka akan membantumu dengan sihir, tapi setelah itu, mereka akan kembali menjadi mainan selamanya. Seperti yang kau katakan, jika kau ingin sesuatu, kau harus memberikan sesuatu sebagai balasannya. Ini adil. Oh, serigala melolong. Aku harus pergi sekarang. Selamat tinggal, Agatha. Selamat tinggal, Paman Bulan, dan terima kasih banyak. Keesokan paginya, Agatha terbangun karena kekacauan di istana. Bu, apa yang terjadi? Hah? Oh. Agatha terkejut melihat mainan kuning kecilnya benar-benar berubah menjadi makhluk hidup yang berlarian di sekitar istana, menakuti semua orang. Agatha, pergi bersembunyi di kamarmu. Penjaga, tangkap benda-benda ini. Tidak, Ibu, tunggu. Agatha? Kau? Agatha? Agatha! Sang ratu, pelayan, dan penjaga terkejut melihat makhluk-makhluk kecil itu berlari ke arah Agatha dan melompat ke dalam pelukannya. Agatha? Agatha? Apa yang sedang terjadi? Lalu, Agatha menjelaskan semua kepada ibunya. Raja yang masuk pada saat itu juga sama terkejutnya. Agatha kemudian harus menjelaskan semuanya lagi. Mereka semua ternganga melihat pemandangan ajaib saat sang putri berjalan pergi dengan mainan yang hidup. Bulan? Benar-benar datang? Kau bertanya kepadaku seolah-olah aku ada di sana. Sejak saat itu dan seterusnya, istana terus-menerus kacau dengan sang putri dan mainan hidupnya yang menciptakan kekacauan berlarian ke sana kemari dan bermain sepanjang hari. Agatha dan mainannya tidak dapat dipisahkan. Serangan!
serangan gelitik. Oh ya, hentikan. Berhenti menggelitikku. Dasar mainan kecil yang nakal. Bersedia? Bersiap? Mulai! Mulai! Suatu ketika ada seorang raja yang memiliki seorang ratu yang cantik. Oh, mainanku yang menggemaskan. Selamat malam. Putri Agatha sangat senang dengan mainannya. Dan seiring berlalunya hari, dia menjadi lebih terikat dengan mereka dan bahkan tidak bisa berpikir untuk berpisah dari mereka. Sekarang jauh dari kerajaan, bahaya tampak dalam kegelapan. Morpheus, raja jahat dari kerajaan tetangga yang telah merencanakan untuk menyerang Solina dengan licik. Solina tertidur. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang. Tentara, serang! Dan dalam beberapa jam, Solina terbakar dan orang-orangnya panik. Tidak butuh waktu lama bagi Morpheus dan anak buahnya untuk menembus kastil dan menjatuhkan penjaga kerajaan. Tidak. Raja Barnard, kerajaanmu sekarang milikku. Kau orang jahat. Aku pikir kita punya hubungan yang baik. Hubungan yang baik tidak membuat raja hebat, tapi dengan perencanaan. Penjaga, tangkap mereka. Dan di mana sang putri? Bawa dia padaku sekarang. Tidak, ampuni anakku. Oh iya, dia akan pergi ke penjara bawah tanah bersamamu. Penjaga. Para penjaga segera pergi ke kamar putri. Tetapi ketika mereka membuka pintu, dia tidak ada di sana. Di mana sang putri? Cari dia. Dan sementara pencarian besar-besaran dilakukan untuk menemukan sang putri, Agatha dan mainannya perlahan-lahan menumbangkan anak buah Morpheus satu persatu. Oh? Apa itu tadi? Tidak! Berhenti menggelitiku. Tidak. Berhenti. Di situ kau putri. Sudah waktunya untuk... Oh, tidak. Singkirkan dia dariku. Kerja bagus mainanku, tapi ini tidak cukup. Kita harus melakukan sesuatu untuk melawan pasukan besar sekarang. Kalau tidak, orang tuaku dan orang yang tidak bersalah tidak akan melihat matahari lagi. Sihir? Sihir? Perintah Agatha, kita melakukan sihir. Satu kali. Ya. Oh, dan pada saat itu, Agatha menyadari apa yang coba disampaikan oleh mainannya, dan kata-kata bulan terngiang di benaknya. Tapi ingat, jika suatu saat kau berada dalam bahaya yang sangat besar, kau bisa meminta bantuan mainan ini. Mereka akan membantumu, tapi setelah itu mereka akan kembali menjadi mainan selamanya. Seperti yang kau katakan, jika kau ingin sesuatu, kau harus memberikan sesuatu sebagai balasannya. Ini adil. Tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Aku tidak bisa kehilangan kalian. Raja, Ratu, bahaya! Bahaya! Agatha berlutut dan memeluk mainannya. Perintah Agatha, kita melakukan sihir. Agatha melihat sekeliling dan kehancuran di sekelilingnya. Dia memikirkan ayahnya dan ibunya dan kemudian dengan berat hati dia berkata, Baiklah, lakukan sihirmu. Selamatkan orang tuaku dan kerajaan ini. Kekuatan! Sebuah cahaya terang melintas di depan mata Agatha yang menyilaukannya sejenak. Dan ketika dia akhirnya bisa melihat, dia melihat mainannya telah berubah kembali menjadi mainan biasa seperti semula. Tidak. Sementara itu, semua anak buah Morpheus kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Morpheus merasa tubuhnya menggigil dan kemudian dengan teriakan nyaring, dia juga jatuh ke tanah. Raja dan Ratu terkejut. Tanpa membuang waktu, Raja memerintahkan anak buahnya untuk menempatkan musuh di balik jeruji besi. Solina bersuka cita atas kemenangan yang mengejutkan itu, dan sementara semua orang merayakannya, Agatha kecil menangis sambil memegang mainannya erat-erat. Itu dia.
Kita menang. Kenapa kau menangis? Mainanku. Agatha menceritakan semuanya kepada orang tuanya. Kami minta maaf, sayang. Tapi kami bangga dengan apa yang telah kau lakukan. Kau telah berani dan membuat keputusan yang baik. Ya, kau mengorbankan kebahagiaanmu untuk menyelamatkan kerajaan. Dan pada saat itu, Bulan yang telah menyaksikan segala sesuatu di depannya muncul di dekat mereka. Agatha, Paman Bulan. apa yang kau lakukan itu terpuji. Dan untuk itu aku mengembalikan mainanmu. Besok ketika kau bangun, kau akan melihat mereka telah hidup kembali. Apa? Sungguh? Ya. Oh, aku harus pergi. Serigala melolong. Dan seperti yang kalian tahu, keesokan paginya Agatha terbangun karena suara kekacauan. Ya, mainan itu hidup kembali dan Agatha memeluk mereka erat-erat. Terkadang anak-anak melakukan apa yang orang dewasa tidak bisa. Aku umumkan bahwa mainan ini adalah bangsawan mulai sekarang. Benarkah? Ya, jika kau menginginkan sesuatu, kau harus memberikan sesuatu sebagai balasannya. Ini adil.